Om Swastiastu. Salam guru penggerak, salam bahagia untuk kita semua. Saya, Ipu Tuhardikna, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Klungkung. Pada video kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dalam penulisan jurnal refleksi ini, saya menggunakan model 4F, yaitu 1. Fact, peristiwa, 2. Feeling, perasaan, 3. Findings, pembelajaran, dan 4. Future, penerapan. Saya mulai mempelajari modul 1.3 tentang visi guru penggerak secara daring menggunakan LMS dengan alur Merdeka. Pada modul 1.3 ada beberapa tahapan kegiatan yang telah saya lalui. Mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi dan aksi nyata. Pada modul ini saya diarahkan untuk merumuskan visi sebagai guru penggerak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan pada eksplorasi konsep saya belajar memahami pentingnya visi yang berpihak pada murid. Pada tanggal 16 Juli 2024 materi 1.3, mulai dari diri, modul 1.3, CGP belajar secara mandiri pada LMS. Terdapat 3 pertanyaan yang menuntun saya untuk memahami apa itu visi. Di sini saya mendapat tugas untuk membuat gambaran imajiku tentang murid di masa depan. Jadi, saya harus membuat satu gambar mengenai murid yang saya dambakan 5-10 tahun mendatang. Saya juga menjelaskan situasi murid, peran guru, juga suasana sekolah sesuai dengan cita-cita saya. Pada tanggal 17 Juli 2024 materi 1.3F, eksplorasi konsep, modul 1.3, CGP belajar secara mandiri materi eksplorasi konsep. Di sini saya diberi pengantar tentang paradigma inquiry apresiatif. Di bagian pengantar, saya juga diberi puisi pemantik yang berjudul, Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Kemudian saya mempelajari materi tentang berpikir strategis, inquiry apresiatif sebagai paradigma, inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan, Bagja, tahapan Bagja, proses inquiry dalam Bagja, dan amati, tiru, modifikasi. Saya melakukan refleksi mandiri tentang pengalaman yang sudah dilakukan menggunakan kanvas Bagja. Ada 2 topik dalam diskusi asinkron, yaitu pertama, berbagi visi murid impian, dan yang kedua, berbagi tugas kesimpulan tentang inquiry apresiatif. Ruang kolaborasi dibagi menjadi 2 bagian. Pada tanggal 19 Juli 2024 pukul 14 sampai pukul 16.15 WITA dilaksanakan kegiatan virtual 1.3G, ruang kolaborasi modul 1.3, diskusi kelompok dipandu oleh fasilitator yaitu Ibu Hairunisa. Di dalam kelompok ini, kami diminta membuat atau menyusun rencana Bagja dari kalimat prakarsa perubahan. Pada tanggal 22 Juli 2024 pukul 15.30 sampai pukul 17.45 WITA kegiatan virtual 1.3G1, ruang kolaborasi modul 1.3, presentasi dan umpan balik. Melakukan presentasi bersama kelompok 1 yaitu Bapak Bayu, Bapak Bagus Radit, Bu Santi dan Bu Sri. Hasil dari presentasi serta mendapatkan kritik, saran, dan masukan dari rekan CGP juga dari fasilitator bisa dilihat melalui tautan link YouTube berikut. Pada hari Sabtu, 20 Juli 2024 pukul 9 hingga pukul 15 WITA yaitu pelaksanaan Lokakarya 1 bertempat di SMPN 2 Banjarangkan. Pada kegiatan ini saya mengikuti Lokakarya 1 dengan tema diskusi komunitas praktisi, mengidentifikasi komunikasi praktisi dan menganalisa pemetaan komunitas praktisi, serta memahami peran guru penggerak dalam menggerakkan komunitas praktisi, melihat potensi komunitas praktisi bersama para pengajar praktik. Pada tanggal 23 hingga 24 Juli 2024, saya mengerjakan tugas materi 1.3H, demonstrasi kontekstual, modul 1.3 yang dilakukan secara mandiri. Di bagian demonstrasi kontekstual ini, saya mendapatkan tugas tentang penerapan inquiry apresiatif dengan membuat prakarsa perubahan dengan tahapan Bagja. Tugas demonstrasi kontekstual yang saya buat dapat diakses melalui tautan YouTube berikut.
Pada hari Kamis, 25 Juli 2024 pukul 15.30 hingga pukul 17 WITA dilaksanakan kegiatan virtual yaitu kegiatan elaborasi pemahaman modul 1.3, visi guru penggerak bersama instruktur Bapak Maulana Yusuf. Di sini saya belajar antara lain, menentukan kalimat visi yang sesuai profil pelajar Pancasila, menentukan prakarsa perubahan yang menantang, bermakna, kontekstual dan relevan, memahami bahwa prakarsa perubahan adalah bagian dari visi yang akan dicapai, membuat tahapan bagja untuk rencana perubahan di tempat di mana kita berkarya menggunakan paradigma dan pendekatan inquiry apresiatif. Pada tanggal 26 Juli 2024, mengerjakan tugas materi 1.3J, koneksi antar materi, modul 1.3 yang dilakukan secara mandiri. Bagian ini adalah pengaitan antar materi yang sudah saya pelajari mulai dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.3. Tugas di bagian ini adalah menjawab kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif. Selain itu, saya juga harus membuat revisi dan merumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah dibuat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas, ke dalam sebuah visi. Pada tanggal 29 Juli 2024, mengerjakan tugas materi 1.3K, aksi nyata, modul 1.3 yang dilakukan secara mandiri. Aksi nyata berisi pemahaman saya tentang modul 1.3 yang diterapkan secara nyata. Di aksi nyata ini saya melakukan prakarsa perubahan untuk mewujudkan peserta didik yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Adapun dengan visi membangun peserta didik yang berkarakter nilai-nilai Pancasila yang berakhlak mulia, nasionalisme, kreatif, mandiri, dan berkolaboratif, serta kearifan lokal. Selama saya mempelajari modul 1.3, saya merasakan perasaan yang semangat, bangga, senang, dan tentunya tertantang. Saya semangat karena di modul 1.3 ini saya bisa mempelajari materi tentang visi guru penggerak yang cukup mencerahkan bagi saya. Saya bisa lebih paham tentang apa itu inquiry apresiatif, prakarsa perubahan, dan tahapan bagja. Saya bangga karena memiliki kesempatan untuk mempelajari materi yang sangat bermanfaat ini. Saya senang karena bisa berkolaborasi dengan teman CGP lain untuk membuat presentasi tentang pembuatan prakarsa perubahan dengan tahapan bagja. Saya juga sangat tertantang dengan tugas-tugas yang diberikan di sela kesibukan saya sebagai guru di sekolah. Banyak hal baru yang saya pelajari dalam materi modul 1.3 untuk membuat visi gambaran untuk mewujudkan murid yang berkarakter baik di masa mendatang. Adapun pembelajaran yang saya dapatkan antara lain. Di modul 1.3, saya mendapatkan materi tentang paradigma inquiry apresiatif, yakni pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Kemudian, setelah menemukan kesepakatan mengenai visi dilanjutkan dengan merumuskan kalimat-kalimat prakarsa perubahan dengan menggunakan instrumen ATAP, aset, tantangan, aksi, pelajaran, perubahan. Selain itu, saya juga mempelajari tahapan bagja sebagai kegiatan dalam manajemen perubahan. Tahapan bagja, dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Jadi, untuk melakukan perubahan yang positif tidak harus bermula dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, namun kita fokuskan pada kekuatan apa yang telah kita miliki sehingga pemikiran kita diarahkan ke arah yang positif. Setelah mempelajari modul 1.3 tentang visi guru penggerak, saya termotivasi untuk menjadi bagian dari perubahan dan mencoba mulai dari diri sendiri dalam menentukan prakarsa perubahan guna mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid agar tujuan pendidikan dapat tercapai sejalan dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu mewujudkan murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selain itu, saya akan berusaha menerapkan dan mewujudkan visi, yaitu murid yang berbudaya, berdedikasi, dan berkarakter. Profil pelajar Pancasila berlandaskan Trikaya Parisuda. Kalimat prakarsa perubahan yang saya rumuskan yaitu meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid pada pelajaran PJOK. Melalui prakarsa perubahan yang dapat mewujudkan kebiasaan-kebiasaan baru, tentunya akan mendorong peningkatan kualitas pembelajaran serta mewujudkan murid berkarakter. Profil pelajar Pancasila. Selain itu, pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid akan membuat murid semakin berkreasi dan berinovasi dalam mengembangkan ide dalam pembelajaran.
Untuk mewujudkan murid yang kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan, saya harus melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi dan prakarsa perubahan saya sebagai guru penggerak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini, semoga bermanfaat. Saya Ipu Tuhardikna mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Om. Santi, 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 Om.